Oke, selamat siang adik-adik sekalian. Topik ini kita akan membahas tentang determinan penyakit. Ya. Kebetulan di sini gambarnya adalah COVID-19 karena kita tahu COVID-19 ini lagi mewabah sekarang di seluruh dunia. Apa itu determinan? Ya. Determinan bisa dikatakan adalah penyebab atau juga sering disebut dengan faktor yang mempengaruhi atau faktor yang menentukan. Ya. Kalau dikatakan apa penyebab suatu penyakit itu, bisa dikatakan itu adalah determinannya. Atau kalau misalnya dia makhluk hidup, sering kita sebut determinan itu adalah agen penyakit. Agen itu bisa bakteri, virus, jamur, protozoa, cacing, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi kan yang menyebabkan penyakit bukan hanya mikroorganisme seperti itu. Ya. Untuk penyakit menular memang penyebab penyakit itu adalah mikroorganisme. Tetapi untuk penyakit tidak menular, penyebab penyakit itu adalah bisa saja misalnya zat kimia, ya, fisik, nutrien, atau hal-hal yang bersifat psikologis. Ya. Jadi determinan itu adalah penyebab, atau bisa dikatakan faktor yang mempengaruhi, atau bisa juga dikatakan faktor yang menentukan. Misalnya faktor yang menentukan terjadinya penyakit dikatakan itu adalah determinan. Ya. Determinan suatu penyakit itu dipengaruhi oleh dua hal. Ya. Dipengaruhi oleh dua hal. Ya. Yang pertama itu adalah keterpaparan atau sering disebut expose. Ya. Jadi misalnya dipengaruhi dua hal pada host manusia itu sendiri. Yang pertama tentu terjadi suatu penyakit pada manusia dipengaruhi oleh keterpaparan. Apakah dia terpapar atau tidak? Gitu. Seperti misalnya COVID-19 ini, seseorang itu akan sakit kalau dia terpapar dengan virus COVID-19. Ya, virus COVID-19 atau bisa dikatakan COVID-19 itu. Kalau tidak terpapar tidak akan terjadi sakit. Ya. Yang kedua adalah sensitivity atau sensitivitas. Sensitivitas di sini adalah apakah tubuh seseorang itu sensitif atau tidak, kebal atau tidak, imun atau tidak terhadap agen penyakit tersebut. Ya. Misalnya seperti COVID-19 ini misalnya tidak ada yang kebal, semua dapat terinfeksi. Ya. Nah, tuberkulosis misalnya, ya. Kalau status gizinya baik, maka dia akan kebal. Kalau status gizinya tidak baik, maka dia akan rentan. Keterpaparan ini atau expose ini dipengaruhi oleh usia. Ya. Misalnya bayi, tentu keterpaparannya terhadap debu berbeda dengan orang dewasa. Ya, karena orang dewasa banyak bekerja keluar rumah, bayi hanya ada di luar rumah. Jadi derajat keterpaparan itu berbeda. Ya, antara perbedaan itu disebabkan oleh faktor usia salah satunya. Yang kedua adalah pekerjaan. Tentu pekerjaan mereka misalnya tukang bangunan, ya, keterpaparan terhadap debu itu berbeda dengan pekerjaan seorang dosen misalnya. Ya, tukang bangunan itu banyak terpapar dengan debu, sedangkan dosen itu ya tidak banyak terpapar dengan debu. Ya, dia mungkin dosen itu banyak terpapar dengan masalah-masalah psikologis. Ya. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Ya. Laki-laki itu lebih banyak bekerja di luar rumah dibandingkan dengan di dalam rumah. Kalau perempuan itu lebih banyak, misalnya ibu rumah tangga lebih banyak bekerja di dalam rumah, sedangkan laki-laki itu lebih banyak bekerja di luar rumah. Oleh karena itu laki-laki itu lebih banyak terpapar terhadap debu dibandingkan dengan perempuan. Demikian juga budaya tertentu, ya. Misalnya kalau budaya ada misalnya
budaya tertentu, misalnya dalam pesta adat seperti orang Batak lebih banyak terpapar dengan daging babi dibandingkan dengan orang Jawa misalnya, ya. Itu budaya yang menyebabkan hal itu terjadi. Kemudian ada juga pendidikan, ya. Mereka yang berpendidikan tinggi akan lebih cenderung bekerja lebih baik. Biasanya mereka bekerja di kantoran. Mereka yang berpendidikan rendah biasanya banyak bekerja serabutan atau yang tidak sekolah, ya. Kemungkinan banyak terpapar dengan virus, bakteri misalnya seperti tukang botot misalnya, ya, dibandingkan dengan mereka yang bekerja di perkantoran. Nah, dan lain-lain, masih banyak karakteristik yang lain di situ. Yang kedua, sensibilitas itu dipengaruhi oleh, yang pertama itu adalah imunitas seseorang, ya, imunitas. Nah, kalau dia imun, tentu dia akan kebal terhadap suatu penyakit. Sebagai contoh adalah seseorang yang telah diberikan vaksin polio, dia akan kebal terhadap penyakit polio, ya. Tetapi seperti COVID-19 ini misalnya, tidak ada imun, ya, atau sensitif semua terhadap penyakit tersebut, maka dikatakan imunitasnya itu rendah. Ya, tetapi apabila seseorang itu imun terhadap suatu penyakit, tentu itu akan mempengaruhi terjadinya suatu penyakit tersebut. Kalau kita kebal terhadap suatu penyakit, kan kita tidak akan terkena dari penyakit itu, ya. Kemudian status gizi, semakin baik status gizi kita, imunitas kita juga akan semakin baik, ya. Oleh karena itu kan seperti sekarang misalnya COVID-19 ini, bagaimana supaya status gizi kita baik? Ya banyak-banyaklah makan sayur, makan buah, ya, banyak konsumsi vitamin C dan lain sebagainya. Sehingga dengan meningkatnya status gizi kita, maka imunitas kita juga akan semakin baik. Kemudian juga usia juga mempengaruhi sensibilitas, ya. Semakin bayi misalnya belum mempunyai imunitas tertentu dalam tubuhnya, sementara seorang remaja misalnya seperti anda sekalian, tentu imunitasnya lebih baik dibandingkan dengan seorang bayi. Ya, kalau tidak percaya, ya misalnya bawa aja bayi begadang misalnya jam 11 malam, ya, maka bayi itu akan sakit, anda belum sakit. Atau misalnya imunitas dari usia 60 tahun itu ke atas, ya, lebih rendah dibandingkan dengan manusia yang masih produktif, misalnya umur 30-40 tahun. Oleh karena itu misalnya COVID-19 ini lebih banyak menyerang sebenarnya pada mereka yang berusia muda, tetapi yang sakit itu adalah mereka yang umur tua. Karena itu tadi, mereka itu sensitif dibandingkan mereka yang muda ini tadi, ya. Determinan penyakit ini didasari kepada 3 teori, ya, 3 teori dasar tentang terjadinya suatu penyakit. Yang pertama adalah deterministik teori, ya. Deterministik teori ini kan merupakan suatu lahirnya filsafat, ya. Lahirnya filsafat, ya, bahwa para ilmuwan dahulu kala banyak yang menyatakan bahwa setiap akibat pasti ada penyebabnya, dan banyak juga yang mengatakan setiap satu penyebab akan menyebabkan satu akibat, ya. Sebagai contoh misalnya adalah penyebabnya adalah coronavirus, ya, COVID-19, dia menyebabkan ini tadi pneumonia sekarang, ya, yang dialami banyak oleh manusia yang ada di dunia ini. Jadi artinya di sini adalah COVID-19 ini bertanggung jawab terhadap terjadinya pneumonia tersebut, ya. Dia yang bertanggung jawab. Jadi dengan seseorang terinfeksi COVID-19, maka akan terjadi apa yang disebut dengan pneumonia yang dialami seperti sekarang ini, ya. Yang kedua misalnya adalah seperti HIV/AIDS, ya. HIV/AIDS itu salah satunya yang menyebabkan terjadinya
atau human immunodeficiency virus, salah satunya yang menyebabkan terjadinya HIV/AIDS, ya, AIDS acquired immune syndrome deficiency, ya. Artinya satu penyebab menyebabkan satu akibat. Itu kalau dia teori determinasi. Teori ini pada awalnya ini digunakan oleh Robert Koch dalam membangun hipotesa-hipotesanya pada saat dia menemukan kuman Mycobacterium tuberculosis itu melalui mikroskop. Jadi salah satu atau satu-satunya penyebab tuberkulosis itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Itulah yang diujikan oleh Robert Koch sehingga dia berpedoman kepada teori deterministik. Ini tadi, ya, teori deterministik. Selanjutnya apa yang disebut dengan teori necessary sufficient, ya, teori necessary sufficient. Teori yang perlu dan harus mencukupi, ya. Dalam teori necessary sufficient ini disebutkan bahwa terjadinya suatu penyakit, ya, harus ada faktor yang necessary, mutlak harus ada, ya. Faktor yang mutlak harus ada ini misalnya untuk menyebabkan terjadinya tuberkulosis harus ada Mycobacterium tuberculosis. Untuk terjadinya pneumonia seperti sekarang misalnya harus ada yang namanya coronavirus, ya, COVID-19, ya. Misalnya untuk terjadinya cacar misalnya harus ada virus yang menyebabkan terjadinya cacar tersebut. Jadi faktor yang necessary atau mutlak ada ini dalam terjadinya suatu penyakit ini sering disebut dengan apa? Agen penyakit itu, bakteri, virus, jamur, dan mikroorganisme lain, ya. Nah, demikian juga misalnya tadi penyakit jantung koroner, ya. Nah, faktor yang harus ada itu tentu harus ada kolesterol. Kalau tidak ada kolesterol yang menyebabkan penyumbatan dalam arteri koronaria itu tidak mungkin terjadi penyakit jantung koroner, ya. Itu faktor necessary. Yang kedua adalah faktor yang sufficient. Faktor sufficient ini adalah faktor yang mencukupi, ya. Sebagai contoh adalah faktor necessary, faktor yang mutlak ada adalah Mycobacterium tuberculosis akan menyebabkan penyakit tuberkulosis, ya. Tetapi tidak semua orang yang terinfeksi tuberkulosis akan menyebabkan Mycobacterium tuberculosis akan menyebabkan penyakit tuberkulosis. Harus ada di sini faktor yang sufficient, mencukupi, ya. Harus ada faktor yang sufficient. Sebagai contoh, meskipun kita misalnya terjadi inokulasi Mycobacterium tuberculosis ke dalam tubuh kita, tetapi apabila daya tahan tubuh kita kuat, maka kita tidak akan terjadi sakit. Maka itu tidak akan menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Atau misalnya status gizi kita bagus, sanitasi lingkungan kita juga bagus di rumah, dan usia kita memang juga masih produktif, itu dapat menghalangi terjadinya tadi tuberkulosis, penyakit tuberkulosis ini terjadi, ya, meskipun agen Mycobacterium tuberculosis itu ada di dalam tubuh kita, ya. Tergantung kepada faktor sufisiennya. Apakah faktor sufisien ini buruk atau baik? Nah, itu. Demikian juga seperti misalnya coronavirus sekarang misalnya, ya. Jika daya tahan tubuh kita baik, status gizi kita baik, sanitasi lingkungan rumah kita juga baik, usia yang muda, ya tentu banyak yang meskipun dia terinfeksi, banyak yang tidak sakit, ya. Banyak yang tidak sakit. Bahkan dia bisa dikatakan hanya sebagai penular bagi orang lain. Nah, itu yang jadi masalahnya. Seperti sekarang ini. Dan yang ketiga adalah apa yang kita sebut dengan teori triad epidemiologi, ya. Triad epidemiologi ini adalah teori Gordon, ya. Dia mengatakan bahwa terjadinya suatu penyakit itu disebabkan karena adanya interaksi antara host, agent, dan environment, ya, host, agent, dan environment. Apa itu host? Ya. Host itu adalah manusia.
ya, manusia. Yang kedua adalah agent itu adalah kuman atau bibit penyakit yang akan menyebabkan terjadinya sakit. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan itu bisa didefinisikan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita, ya, di mana tempat host dan agent itu berada. Itu yang disebut dengan lingkungan. Host ini tentu dipengaruhi oleh yang pertama itu adalah karakteristik demografis, ya. Karakteristik demografis ini adalah karakteristik kependudukan, misalnya seperti umur, jenis kelamin, ya, pekerjaan, suku, agama, dan lain sebagainya, ya, dipengaruhi itu. Yang kedua adalah karakteristik biologis, ya, bagaimana karakteristik biologisnya seperti tadi itu, seperti bagaimana imunitasnya, misalnya bagaimana status gizinya, ya, bagaimana status penyakit pada dirinya. Misalnya ada sekarang ini seperti kasus COVID ini, misalnya ada kasus-kasus komorbid namanya. Artinya sebenarnya COVID-19 ini menginfeksi mereka yang telah menderita suatu penyakit tertentu. Yang ketiga adalah karakteristik sosial ekonomi. Misalnya sosial ekonomi ini adalah pendapatan, ya, gaya hidup, ya, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah perilakunya, ya, bagaimana perilaku dari manusia itu sendiri. Tentu itu juga akan menyebabkan bagaimana proses terjadinya suatu penyakit. Agen ini bisa agen biologi, ya, agen biologis. Agen biologis itu terdiri dari virus, bakteri, jamur, misalnya protozoa, insekta, cacing, ya, dan golongan-golongan metazoa lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Kemudian ada agen fisik. Agen fisik ini adalah misalnya adalah panas, ya. Panas menyebabkan heat stress misalnya. Debu bisa menyebabkan bronkitis, ya. Silika misalnya, ya, dingin, tekanan tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga agen kimia. Ini adalah racun-racun atau zat kimia. Misalnya adalah seperti krom, Pb, merkuri, ya, dan misalnya asbestos, ya, silika, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nutrien, ya, zat gizi yang dapat menyebabkan penyakit, misalnya seperti kolesterol, ya. Kemudian gula darah, misalnya glukosa yang terlalu tinggi di dalam tubuh manusia, ya, zat-zat nutrien. Juga misalnya kelebihan vitamin tertentu atau sering disebut itu dengan vitaminosis, kekurangan vitamin D misalnya, yang menyebabkan dermatitis, ya, dan kekurangan vitamin A, ya, kekurangan vitamin K, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di sini adalah mekanis, yaitu benturan, pukulan, dan lain sebagainya. Dan agen ini juga bisa sosial, yaitu pergaulan, interaksi antara satu dengan yang lain. Seperti yang dikatakan, lingkungan itu tadi adalah ada lingkungan fisik, lingkungan biologis, lingkungan sosial. Lingkungan fisik ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berbentuk mati. Yang kedua adalah lingkungan biologis, yaitu lingkungan yang hidup di sekitar kita, teman kita, makhluk hidup lain, dan lain sebagainya. Dan lingkungan sosial, ya. Itu adalah faktor host, agen, dan lingkungan. Bagaimana ini menurut teori ini menyebabkan suatu penyakit, ya, sehingga terjadi suatu penyakit? Tentu harus ada interaksi host, agen, dan lingkungan. Sebenarnya di sini yang berinteraksi adalah host, agen. Host, agen berada di dalam lingkungan, ya. Lingkungan ini dapat memberikan kontribusi terhadap host dan juga dapat memberikan kontribusi terhadap agen. Lingkungan juga dapat memberikan kerugian pada host dan juga dapat menyebabkan kerugian pada agen, ya. Host seperti dikatakan tadi dengan berbagai karakteristiknya, misalnya seperti umur, ya. Seseorang yang berumur misalnya 30 sampai 40 tahun dia akan produktif,
dia akan lebih banyak berada di luar rumah di sini, ya. Yang kemungkinan dia akan banyak lebih terpapar terhadap agent COVID-19 karena banyaknya interaksi manusia di sini. Sementara misalnya seorang bayi yang kurang dari 1 tahun, dia hanya berada di rumah, ya, dan dia tidak berinteraksi dengan orang-orang yang terinfeksi ini, ya. Karena dia tidak berinteraksi dengan orang-orang yang terinfeksi ini, maka dia tidak akan sakit, ya. Nah, ditambah lagi misalnya tadi orang yang berumur produktif tersebut berada dalam lingkungan yang memungkinkan agent tumbuh subur, misalnya seperti COVID-19 ini, misalnya di suhu rendah, ya, di ruangan AC misalnya, banyak orang berkumpul, dia berinteraksi di sana, maka akan terjadi apa yang disebut dengan sakit itu tadi. Sementara tadi kalau dia bayi umur kurang dari 1 tahun, dia tidak berinteraksi di sini dan dia tinggal di rumah, dan lingkungan pun mendukung misalnya. Atau kalaupun dia ber-AC misalnya, kalau agent tidak ada di sana, ya tentu tidak akan jadi masalah. Yang kedua adalah pekerjaan. Ya, pekerjaan seseorang itu juga mempengaruhi di mana dia akan berinteraksi dalam lingkungannya dengan agent. Misalnya seorang tukang bangunan, ya, dia bekerja untuk membangun, dia akan banyak terpapar dengan debu di dalam lingkungan. Agentnya adalah debu, lingkungan bekerja tempat dia bekerja itu adalah lingkungannya, ya. Kalau misalnya tadi pekerjaan dia adalah seorang guru misalnya, lingkungan dia adalah kelas, ya, yang memungkinkan memang debu itu sedikit di dalam kelas dibandingkan dengan pada pekerja tukang bangunan. Kemudian juga seperti mobilitas misalnya, ya, orang mempunyai mobilitas tinggi akan lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan, ya, yang banyak orang seperti ini, ya. Dan di sini agent COVID itu juga akan semakin banyak dan dia akan memungkinkan terinfeksi dengan agent COVID-19 itu. Demikian juga pendidikan, jenis makanan, budaya, perilaku, dan pendapatan, ya, dan pendapatan. Oke, sampai di situ penjelasannya, ya. Jika ada nanti sesuatu yang kurang dipahami dari video ini, Anda boleh bertanya melalui classroom kita. Terima kasih.